tujuan atau visi misi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak terjebak oleh dukun abal-abal. Itu aja rumusnya. Kegiatan pertama kita melaksanakan menggelar festival santet. Hari Jumatnya Bupati waktu itu Bupati Anas datang ke kantor saya dan seterusnya. Kemudian kita dipanggil di mana? Di Disputpar untuk klarifikasi, mediasi orang banyak di media TV. Menjadi kepala desa itu bukan hal yang sederhana. Saya sudah mengawali bagaimana menjadi ketua asrama di pondok pesantren. Pelayanan gratis 1000%, antar rumah sakit gratis untuk masyarakat Desa Sumber Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ibrahimi TV. Hari ini saya kedatangan tamu spesial banget. Beliau ini alumni kampus, terus pernah menjabat juga sebagai presiden mahasiswa, kemudian pernah jadi jurnalis juga, dan sekarang alhamdulillah beliau sebagai kepala desa Sumber Arum, Songgon. Sangat luar biasa. Selamat datang Mas Fatoni. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang, alhamdulillah. Akhirnya saya kesampaian bisa mengundang salah satu sosok sebagai panutan gitu loh di kampus gitu loh. Alah, biasa saja. Kan ada eranya. Gitu ya. Aduh, kemarin itu kan sempat gini Mas. Aduh, saya manggilnya Mas atau Bapak sih? Mas aja ya. Soalnya kepala desa gitu loh. Nom-noman. Kemarin itu saya sempat nyoba cari inspirasi gitu kan. Siapa gitu yang mau saya undang gitu kan. Gue demikiran itu, apalagi kemarin dihubungi sama Pak Rektor gitu kan. Udah, Fatoni aja yang diundang. Oh iya, ini kan alumni berprestasi sekali gitu loh. Kayak gitu. Biasa kayak saja. gitu. Apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aktivitas walaupun padat sampai tadi malam sampai hari ini saya belum tidur. Kenapa itu Mas? Kebetulan tadi malam biasa kita ada rutinan di Kedaton Perdunu ya, tirakatan lah. Belum tidur sampai hari ini. Ini kita kedatangan dukun internasional. Itu menarik sekali. Serius, saya ngikutin Mas Tony itu. Kita itu sebetulnya berteman di Facebook udah lama loh Mas. Iya, lama banget. Saya mulai dari Mas Tony itu jadi jurnalisnya di Radar gitu kan. Terus jalan untuk menuju menjadi kepala desa orang nomor 1 di Sumber Arum itu. Saya sangat mengacungi jempol gitu loh dengan apapun yang dilakukan Mas Tony gitu loh. Terlepas dari kayak gimana Mas Tony itu usaha yang dilakukan ya. Cuman saya ngelihatnya itu luar biasa banget gitu loh. Itu bisa diceritakan gak sih Mas perjalanannya dari saya lebih nanyanya kayak gini deh, apa namanya, di organisasi itu apa sudah menjadi dibilang kesukaan atau memang kecintaan Mas Tony untuk aktif di organisasi gitu loh? Mungkin ada sejarah panjang lah. Iya. Karena selain ada bakat terpendam kira-kira begitu. Gitu ya. Ada keturunan dari nasab-nasab kemudian yang akhirnya kemudian mengikuti berbagai organisasi. Kita di tempat di pondok pesantren harus mandiri dan seterusnya. Iya. Menjadi kepala desa itu bukan hal yang sederhana. Saya sudah mengawali bagaimana menjadi ketua asrama di pondok pesantren. Bagaimana menjadi presiden mahasiswa. Kan kuncinya calon pemimpin itu. Betul. Kalau menurut hemat saya. Betul Mas. Menurut hemat saya ini kan dia mencari simpati rakyat. Iya. Tidak ada yang lain. Mencari simpati rakyat. Kalau ingin dipilih, kuncinya kan ada beberapa hal. Yang pertama adalah dikenal dulu. Wajib. Gimana nggak kenal? Gimana nggak tahu kalau nggak kenal gitu? Iya. Setelah dikenal ya harus disenangi. Harus disayangi ya? Disenangi. Disenangi dulu. Kalau kenal tapi nggak suka, ya kan nggak dipilih. Betul. Kenal, kemudian disenangi,
kemudian dipilih. Dan selanjutnya cara memilih. betul menarik tahapannya, betul. Iya, bagaimana cara memilih bagaimana prosedurnya memilih nyalon kepala desa, pemilih bagaimana nyoblos dan seterusnya, pileg, pilpres dan seterusnya. Ini kan bagian dari cara. Terutama kalau saya sebetulnya ini berbagi pengalaman. Tidak apa-apa kan? Betul. Pengalaman. Saya dulu setelah jadi mahasiswa sebetulnya belum lulus dulu itu. Artinya masih proses skripsi. Skripsi, kemudian saya diterima di Radar Banyuwangi. Setelah saya sama Pak Rektor waktu itu mendapat rekomendasi lanjutkan untuk skripsi nanti bisa menyusul. Siap. Akhirnya kita ikuti lolos jadi wartawan, kemudian skripsi di wisuda, kemudian tahapannya menjadi jurnalis, menikah, kemudian setelah 7 tahun 2017 ada momentum, ya kan? Momentum di desa saya adalah pemilihan kepala desa Sumber Harum untuk periode 2017-2023. Berarti sisa 6 tahun. Kurang 2 tahun. Kurang 2 tahun nih Mas Tony. Waktu itu saya melihat lah desa saya sedemikian rupa, ya kan. Kemudian saya juga bisa membaca peluang. Iya. Nah, tentu membaca peluang menang atau kalah dari sisi mana dan seterusnya. Karena untuk tingkat popularitas saya sama sekali tidak populer. Bahkan hanya 5% masyarakat Sumber Harum yang kenal saya. Berarti hitungannya gini lah, bener-bener baru ya Mas? Ya sangat baru, saya mulai tahun 99 gak ada di rumah. Oh gitu? Iya, saya kan sama orang tua saya kan langsung dilepas sekolah mulai di MTS Negeri Genteng, Man Genteng, sampai di kampus sini, internasional ini. Saya penasaran banget masyarakat Sumber Harum itu tiba-tiba ada sosok Mas Tony masuk kemudian mencalonkan sebagai kepala desa itu gimana gitu? Ya awalnya mereka bertanya-tanya, Tony siapa? Kan begitu. Apalagi saya menyatakan siap menjadi calon kepala desa itu ketika proses pemilihan September, Oktober, November, 2 bulan setengah saya menyatakan maju. 2 bulan setengah loh ya. 2 bulan setengah. Saya 1 September resign ya di Radar Banyuwangi, ya pamitan lah, dapat doa restu. Enggak ada yang kenal, Bos. Di desa saya Tony Sopo. Sopo gitu. Iya, arek cilik dan seterusnya. Apalagi dalam, mohon maaf, kalau era saya ya sedemikian lupa lah, kalau jurnalis wartawan kan begitu. Betul. Akhirnya ada ini yang perlu kita luruskan. Namun demikian kita terus bekerja keras melalui media sosial, terus kemudian berdialog dengan masyarakat, pengenalan, ta'aruf dan seterusnya. Ya kita melakukan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Sumber Harum. Dan mohon maaf, ketika saya nyalon, waktu itu ada incumbent Bapak Kepala Desa, kemudian ada perangkat desa, kemudian ada pensiunan. Saya datangi, Bos, nyalon, Bos. Satu-satu, Mas. Satu-satu saya datangi. Artinya apa? Saya datang berdua lah waktu itu sama orang saya. Ayo, kok berkunjung ke calon gitu loh. Saya bersilaturahim yang pertama waktu itu, silaturahim yang kedua saya sama jenengan, ya kan. Ini sama-sama nyalon kepala desa dan insya Allah sama-sama bertekad untuk mengabdi dan memajukan desa Sumber Harum. Setuju kan, sepakat kan? Setuju. Selanjutnya, jika saya terpilih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kepala desa, saya mohon bantuan panjenengan untuk bersama-sama membangun desa.
Sebaliknya, jika panjenengan terpilih menjadi kepala desa, di rumahnya bos. Langsung Mas? Iya, ada tim-timnya. Kemudian ya beliau menimpali ya sama-sama Mas. Kita salaman, jabat tangan, foto, dokumentasi dan seterusnya pulang. Itu dengan apa namanya yang mau nyalonkan ada berapa orang? 4 orang? Ada 4 dulu. Itu didatengin semua sama Mas? Iya, 4 sama saya. Saya adalah wajah baru. Tapi gini ya, setahu saya, mohon maaf kalau salah gitu kan. Kalau setiap pemilihan kepala desa itu kan cenderung kayak rame gitu kan. Artinya rame. Betul. Bahkan kalau boleh saya bilang lebih rame dari pilkada. Betul nggak sih Mas? Gesekannya memang luar biasa gitu. Gesekannya luar biasa antar tetangga. Ada yang aku nggak melok-melok karena sungkan dan seterusnya. Tetapi mereka punya pilihan. Betul. Masyarakat kita walaupun aku nggak melok-melok ini kan hanya ingin menjaga perasaan saja, ya kan? Menjaga perasaan, tetapi pada akhirnya ya survei sekaligus apa? Kalau survei awal-awal saya terakhir bos, nggak ada yang kenal. Bener. Kemudian merangsek, kemudian Hamin 7 hari saya sudah leading dan saya harus pertahankan posisi. Keren ya, artinya saya penasaran dengan strategi yang Mas Tony pakai gitu loh. Bayarnya Petrus bos. Oh gitu? Iya, yang di luar negeri, yang merantau, orang yang paling tua nggak mungkin untuk nggak mungkin nyoblos ya kita coret dong. Oh gitu. Ya, otomatis dia nggak bisa nyoblos ya sudah. Misalkan DPT di daerah saya kan 5.000, iya ya kan, 5.000 yang nggak hadir 1.000 lah misalkan. Ya berarti ya nggak hadir banyak alasan, ada yang merantau di Bali, ada yang di Kalimantan. Ini otomatis nggak bisa nyoblos kan begitu. Artinya gini, kalau boleh saya bilang kan Mas Tony kan baru kan di Sumber. Begitu masuk tiba-tiba mencalonkan kepala desa gitu loh. Otomatis masyarakat pada saat itu kan siapa sih orang ini gitu loh. Motivasinya apa gitu loh. Saya ada beberapa PR, ada beberapa rumusan ya, janji politik saya ya. Janji politik saya yaitu melihat salah satu desa Sumber Arum yang kaitannya sumber daya alam, salah satunya air bersih. Benar. Ini justru masyarakat kami kekurangan air bersih. Oh, gitu. Tapi saya ngelihatnya Sumber Arum dengan banyaknya kayak air terjun gitu ya Mas. Iya, tetapi untuk pipanisasi itu loh, untuk HIPAM, untuk salurannya ke pemukiman ini kan memang jauh sekali. Akhirnya saya bertekad, Bismillahirrahmanirrahim, saya terpilih menjadi kepala desa untuk masalah air bersih saya selesaikan. Dan sekarang? Setahun ini selesai sudah. Keren. Kemudian saya juga meminta janji politik saya, pelayanan gratis 1000%, antar rumah sakit gratis untuk masyarakat desa Sumber Arum. Langsung dari pihak desa ya? Desa kita belikan mobil, kita fasilitasi masyarakat, ono supir masyarakat, mobilnya ya sudah kuncinya kita pegangkan kepada Pak sopir, ketika sewaktu-waktu langsung bukan hubungi kepala desa, tetapi langsung sopir. Biasanya Pak sopir laporan sama saya. Jadi gratis bos, mau kemana? Lambangan, kemana? Sampai hari ini masih. Dan alhamdulillah saya sudah tidak punya janji politik. Lunas semua. Lunas, 2 tahun terakhir sudah selesai. Ini kalau ngomong prestasi saya bolehlah sedikit apa namanya. Tapi ini semua kerja keras, kerjasama dengan masyarakat kami. Salah satunya adalah beberapa poin ya, beberapa poin penting yang memang menjadi harapan masyarakat ini sudah terselesaikan begitu. Keren. Saya nggak tahu Mas Tony masih ingat nggak ya? Saya sempat ketemu sama Mas Tony itu terakhir sekitar tahun 2015, insya Allah, pas di desa. Saya bareng Mas Rendra Mas. Oh, karena Mas Rendra. Iya, saya ngajak teman-teman fotografer pencinta wildlife gitu kan, yang memang sangat penasaran dengan harimau Jawa yang katanya di sekitar Sumber Arum. Bukan 2015 itu.
2018 ya kayaknya. Saya kan kepala desa. Iya, 2018. 2018 insya Allah, iya 2018 gitu. Terus sama Mas Tony diajakin jalan-jalan. Di sini biasanya spotnya Merak gitu. Betul. Masih ingat gak Mas Tony? Oh, masih ingat kan maksudnya? Oke. Sama Mas Renda, Mas ini Arif Siswandono juga. Kayak gitu juga. Nah, dari situ kan saya ngelihat kalau boleh saya bilang itu Desa Sumberarum begitu dipegang Mas Tony itu potensi wisatanya benar-benar dikelola dengan baik gitu kan, apalagi dengan adanya muncul banyak yang paling terakhir jembatan layang jembatan layang ya maksudnya. Jadi sawah itu kita punya beberapa dasar dulu ya, kita dasar bagaimana melayani masyarakat, ini harus senyum, bertemu dan seterusnya. Ini baru kita benahi mulai awal. Saya dulu ketika masuk kerja rapat tiap hari dengan ini ada terus saya mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Ya mohon maaf kalau tensi panas awal-awal seperti jelas ya Mas ya. Jadi kita melakukan sesuatu dan seterusnya. Akhirnya sampai hari ini saya mulai desa saya dulu tertinggal, kemudian menjadi berkembang, sangat berkembang kalau boleh saya bilang. Ini status IDM loh ya. Iya. IDM desa kami. Setelah saya awal masuk sana ini tertinggal. Masuk kategori desa tertinggal desa saya. Awal-awal ya. Awal. Setelah desa tertinggal langsung mungkin 2 tahun berkembang. Setelah 2 tahun berkembang, kemudian hari ini sudah naik menjadi mandiri. Jadi ada 3. Mengapa IDM itu kan dasarkan IDM? Maka saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Desa Sumberarum untuk memperhatikan dunia pendidikan. Maka jangan salah, staf saya kuliahkan. Kemudian ada masyarakat Sumberarum yang berprestasi tidak mampu, kita berikan beasiswa. Ini penting. Alhamdulillah masyarakat Desa Sumberarum sekarang yang lulusan SMA ini cenderung ingin kuliah. Kalau tidak bisa, mereka keterbatasan biaya, biasanya menghadap saya. Kita akan cari solusi dan seterusnya. Nah, cara mengatasinya kayak gimana gitu Mas? Artinya kalau ada masyarakatnya Mas Tony sendiri gitu kan, pengen banget kuliah sedangkan pembiayaan tidak. Ya kita kuliahkan, kita berikan beasiswa. Kita kan ada program beasiswa untuk masyarakat. Ada ya dari aparatur ya. Selain dari aparatur bisa. Warga desa juga ada? Bisa. Jadi ini adalah semata-mata untuk meningkatkan pendidikan, bahwa pendidikan adalah segala-galanya dan hak segala ini ya, segala orang ya, segala lisan ya. Iya. Ini kan penting peran kita di memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pendidikan. Saya besarkan salah satunya di kampus hijau. Kampus Ibrahimi. Ketika saya dulu jadi presiden mahasiswa, insya Allah sepanjang sejarah banyak kegiatan ya era saya. Saya dicek itu. Kegiatan yang paling banyak hanya di era saya, tidak ada yang lain. Pertanyaannya gini deh, dari zaman kuliah dengan begitu banyaknya organisasi yang Mas Tony ikuti, pernah kepikiran nggak sih Mas pengen jadi kepala desa gitu loh dulunya? Nah, ini ketika saya skripsi ya, ujian skripsi saya waktu itu sebetulnya lupa. Saya duduk dengan sahabat saya namanya Fitri, rumahnya Muncar, sekarang S2 atau S3. Ketika saya terpilih menjadi kepala desa, beliau itu mengirimkan foto. Apa itu? Mengirimkan foto berdua di emperan. Pas duduk gitu. Iya, di emperan ini, di teras lah, sambil duduk menunggu tes ujian skripsi. Aku masih ingat kata-katamu, katanya teman saya itu, Fit, ini wis pantes gak dadi Pak Lurah. Kira waktu itu saya kan belum kebayang ke situ ya. Enggak kebayang. Ya pantes aja katanya Fitri. Alhamdulillah sekarang sudah mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah dan seterusnya. Begitu. Itu dan saya waktu itu ya kaget, mosok aku pernah ngomong ngono. Dan ini
dari yang bawah sadar ya istilahnya ya. Berbicara itu kadang-kadang di bawah di bawah sadar. Bener. Terkadang apa yang nggak sadar kita omongkan ternyata jadi kenyataan gitu kan. Ya itu. Terus ya kalau mengikuti saya menyampaikan beberapa pesan juga pada selain menjadi mahasiswa ya kita harus peduli, harus mengikuti organisasi biar kita sedikit tahu peka terhadap di sekitar kita, sosial kemanusiaan dan seterusnya. Ini kan berawal dari organisasi. Saya waktu jadi Presma ya, awat ya, presiden mahasiswa. Saya ada Gunung Semeru, Merapi di Jogja, Magelang itu saya juga ke sana berangkat ke kita, kemudian ke Papua, ke Makassar, pertemuan luar daerah kita sowan sama Pak Rektor. Ada undangan. Mungkin dari itu juga Mas Tony banyak ya relasi di luar ya. Sampai hari ini kalau nomor HP saya WhatsApp saja 2000 sekian. Gila. Selain juga sebelumnya kan apalagi di radar Banyuwangi ya Mas, kalau ngomongin jurnalis kan kita itu banyak berhubungan dengan banyak orang gitu loh. Ya, saya kan hanya punya bekal atau punya moto ya. Seperti yang disampaikan oleh pesan dari bapak saya. Ikuti yang sampean mau melok organisasi dan seterusnya, senyambang itu bisa bermanfaat. Dan ini pas bagi saya mengikuti organisasi dan atau mengikuti yang lain, kegiatan-kegiatan lain ini sesuai dengan khairun nas anfa'uhum linnas kan begitu. Setia, tetap memberi manfaat lah istilahnya di sekitar kita gitu. Dan yang terbaru ini kawan-kawan, beliau ini sekarang sebagai sekjennya Perdunu. Itu gimana ceritanya? Ini kemunculan Perdunu pertama kali itu bener-bener bikin gempar loh, serius Pak. Yeah. Kan kabar, ini apa lagi gitu loh Banyuwangi gitu kan Perdunu gitu loh. Hadirnya Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara ini ada sejarah. Nah, oke. Kita dengan beberapa Gus, yang saya saja yang tidak Gus. Tapi minimal anaknya dari seorang imam musola. Alhamdulillah. Kita punya tujuan atau visi misi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak terjebak oleh dukun abal-abal. Itu aja rumusnya dulu. Oh, oke. Kemudian kalau begitu kita membentuk organisasi. Namanya apa? Ada diplesetkan dulu. Persatuan Dukun NO. Oh, jangan NO. Kalau NO nanti bukan untuk semuanya. Kalau NO nanti harus mendapatkan kongres di PBNU. Muktamar ya. Harus menunggu muktamar dan seterusnya. Sementara ini adalah kegiatan yang paling mendesak. Betul. Oke Gus, kalau begitu kita langsung deklarasi. Persatuan Dukun NU Nusantara. Kita melihat dulu kalau PKB ada pecahan PKNU kan begitu. Yeah. Nasional Ulama ini Nusantara aja. Tapi Persatuan Dukun Nusantara. Setelah itu langsung deklarasi. Ini ditempati ada 3 pilihan. Gunung Rawong, ya kan? Kemudian ada di Alas Purwo, kemudian ada di Anantaboga. Oke. Robayu, Anantaboga dan Gunung Rawong. Anantaboga, Rowobayu dan Alas Purwo. Gunung Rawong enggak ya? Ya ini bagian dari Rowobayu kan Gunung Rawong. Kan di lereng ya, di lereng. Oke. Oke Gus, daerah saya aja. Sumber Arum dekat dengan Rowobayu. Gunung Rawong, kita sekaligus mendoakan Gunung Rawong yang sedang goyah ya. Yang sedang ya seperti itulah. Gluduk. Oke. Kegiatan pertama kita menggelar festival santet. Gila. Itu gimana ceritanya, Mas? Ini kan kalau festival santet itu kalau menurut penghematan kami
kan santet ini kan pengasihan, ya kan? Pengasihan bisa digunakan untuk yang tidak baik, dan juga kalau yang tidak baik namanya kan sihir, Bos. Sihir, benar. Kalau santet ini hanya karena ada sejarah di masa lalu tahun 98 itu yang tragedi santet itu loh, santet Banyuwangi, sehingga menghebohkan bahwa santet itu tukang sihir dan seterusnya. Benar. Padahal kalau kita mengedukasi kembali sejarah bahwa santet ya pengasihan. Misalkan ada orang Pak, itu gak gelem Pak kalau mau dilamar, misalkan suka sama cewek. Santet tenai wis le. Artinya santet kan pengasihan. Kemana dia mintanya? Ya kan dukun. Oke. Pak, anak itu enggak mau kasih sesuatu. Akhirnya seperti itu. Berhubung ada dinamika politik, ya kan? Akhirnya banyak ini dinamika politik kan waktu itu pasca pilkada. Benar. Pasca pilkada yang kebetulan para deklarator ini waktu itu ditengarai, ya kan? Tidak mendukung salah satu pemenang kan begitu. Oke. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya. Gak ada hubungannya benar Mas. Rabu deklarasi, Kemis saya Gus Fatah dan yang lain-lain pendiri-pendiri deklarator didatangi Polres, Kodim dan seterusnya. Hari Jumatnya Bupati waktu itu, Bupati Anas datang ke kantor saya dan seterusnya. Kemudian kita dipanggil di mana? Di Disputpar untuk klarifikasi, mediasi orang banyak, di media TV macam-macam, live, MUI, Majelis Ulama Indonesia, DPR RI Pusat, semuanya berkomentar. Kita hanya punya dasar satu, dukun dilindungi undang-undang. Kalau kenapa kita disuruh meminta perdunu untuk ganti nama? Tidak bisa, Bos. Dukun ini jelas. Betul. Dukun ini dilindungi undang-undang Omnibus Law, ya kan? Undang-undang Cipta Kerja itu sudah jelas menyebut ada jasa pelayanan medis, diantaranya adalah dukun bayi dan yang dilakukan oleh paranormal. Jelas. Jadi perdunu ini bukan hanya kan spesialis saya misalnya. Saya juga punya kitabnya lah. Saya juga ahli fisioterapis lah. Karena sakit gigi saya selesaikan beres. Begitu kira-kira. Ada spesialis khusus dan insya Allah semuanya mulai dari perjodohan, perdunu bagiannya ini, mulai ini permasalahan ini dan ini basicnya kita tidak bisa pukul rata. Misalkan ada masyarakat datang, dia sakit ginjal. Ini yang tetap perdunu merekomendasi sampai dan cuci darah. Tidak bisa, Bos. Oh ya tak tangani sama ngombe bayi. Tidak bisa. Jadi tetap medis itu tetap diutamakan dulu ya Mas? Ya bukan, artinya begini. Kalau selama ini, ini harus medis. Ya kita rekomendasikan medis. Oke. Gitu loh. Jadi nggak seolah-olah kita kepengin, tak waras nih. Tetapi keilmuannya bukan di bidang itu, ya nggak bisa, Bos. Betul. Ini harus kita berikan informasi kepada masyarakat bahwa tidak semuanya ini bisa lewat dalam tanda kutip paranormal. Oke, gitu. Paham. Tetapi kejadian-kejadian di luar nalar, ya kan? Di luar nalar, di luar logika kita. Ini banyak yang terjadi. Contoh, warga siapa saja datang ke rumah sakit mengeluhkan sakit perut, dicek, tidak ada apa-apa. Itu sakit apa? Ya berarti ini ada sesuatu harus diselesaikan. Cara dokter tidak bisa, Bos. Harus ke dukun ya? Ya seperti itu. Caranya bagaimana? Ya kita lihat nanti. Ada orang tersendiri. Seperti kemarin yang ada gelasnya itu di. Yang di Jember ya? Itu tidak masuk akal. Iya benar. Iya kalau dipikir-pikir mana mungkin gitu kan Mas? Ya hadirnya perdunu ini menjadi jendela, menjadi cakrawala dunia. Ini loh kita gitu. Ya bukan menjadi cakrawala dunia. Mengapa?
Ya sampai hari ini sudah, kemarin ada dari Belanda sudah datang ke Kedaton kita Perdunu, wawancara dan seterusnya, pakai penerjemah. Kemudian juga ada dari tesis ya, dari UIN Sunan Kalijogo. Dijadikan tesis, Mas? Tesis. UINKAS, terus dari penelitian dari UGM, kemudian dari banyak dari mana? UINKAS, ini Jember dan seterusnya, banyak. Ini sudah jadi kemarin, sudah jadi berikan kepada kami tentang penelitian tesis dan seterusnya. Ini yang sebelumnya tidak pernah ada, ini jadi ada dan menjadi pijakan, gitu. Benar. Ini ngomong soal Perdunu. Kalau ngomong lain-lain banyak sekali bos yang kita urus. Iya. Jadi kita menyembuhkan ini dengan beberapa metode misalkan adalah yang tampaknya sulit untuk disembuhkan, homo dan lesbi. Mengapa? Ini kan pengasihan. Karena setelah kita berikan sugesti, ya kan? Kita berikan sugesti, kemudian dia oke. Setelah pulang, dia kembali kepada habitatnya. Tidak bisa, bos. Iya. Oleh karena itu, karena sampai tanya Perdunu, ya saya sampaikan bahwa sampai hari ini Perdunu ini eksis dan kita senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya jangan sampai masyarakat terjebak oleh dukun abal-abal. Yang paling fenomenal adalah apa itu, Mas? Terjadinya perang Rusia Ukraina. Nah, gimana itu? Sebelum jauh-jauh hari sebelum itu, kita waktu itu bersama dengan pengurus cabang GP Ansor Banyuwangi itu hendak mengadakan, kita sebagai narasumber mengadakan, salah satunya adalah seminar internasional dukun dan perdamaian dunia. Wih, di mana itu? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya. Dukun dan perdamaian dunia. Tetapi salah satu narasumber tokoh nasional, ada intervensi dari siapa, kalau melihat dari media, saya langsung ditelepon oleh Yusuf Mansur. Kok dukun-dukun seperti itulah. Akhirnya beliaunya membatalkan, ya kan? Ya sudah, akhirnya panitia memberitahukan kami acara dibatalkan. Terus karena ini, kalau seandainya acara itu digelar, perang Rusia Ukraina tidak akan terjadi. Kok bisa gitu? Iya. Ini kan sudah jelas, hari ini kan sudah terjadi. Karena batalnya seminar kita kan tidak jadi dilakukan. Iya kan? Batalnya seminar dukun dan perdamaian dunia. Iya kan? Nah, ini kan mendoakan supaya dunia itu, ya kan? Dunia itu bisa clear. Karena batal, kita tidak bisa memberikan apa. Akhirnya perang mereka. Akhirnya sampai hari ini kan terjadi perang. Saya suka cocok loginya suka. Ini jelas. Ini ada di atas langit ada langit. Betul. Di atas langit ada langit. Ya, jenengan tahu sendirilah apa yang sudah saya sebut di awal, bagaimana batalnya itu karena apa dan apa yang sudah terjadi hari ini. Jenengan sudah bisa baca. Iya. Saya tidak akan membicarakan yang lain, tetapi bahwa Perdunu hadir ini bukan semata-mata untuk sesuatu yang gaya-gayaan, ya kan? Tetapi ini murni. Dan barusan tadi mungkin 2 jam yang lalu kolega saya dari Bali telepon saya, hari Senin mau merapat kan, ingin berobat, dan kita deteksi penyakitnya apa. Kalau memang rekomendasinya harus rumah sakit, kita berikan rumah sakit. Kalau memang diguna-guna, kita berikan untuk penangkalnya dan seterusnya. Begitu. Misalkan kan tinggal 2 tahun ya, Mas Tony ya, kepala desa. Ada rencana maju lagi nggak, Mas? Ya, saya
mulai dulu ini pengabdian kepada masyarakat ini sudah ya seperti itulah. Kalau soal maju dan tidak maju saya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat Sumber Harum yang masih percaya kepada saya. Tetapi ada beberapa momentum ya kan. Momentum di tahun 2024 ya kan. 2024 ada pilkada serentak, pileg serentak, pilpres dan seterusnya. Ini bagian dari momentum ya, momentum. Ya nanti pilihannya ya seperti itulah. Ya bisa dipahami maksud saya. Bisa dipahami. Jadi untuk masyarakat Desa Sumber Harum, insya Allah saya tetap memberikan setia, memberi manfaat untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat Sumber Harum, tetapi yang lainnya. Sampai hari ini pun di berdunur organisasi yang saya ikuti, mulai saya pernah di Persewangi, mulai saya sampai hari ini Humas PSAT, kemudian saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, kelompok-kelompok saya di berbagai komunitas, ingin memberikan edukasi. Kita supel aja mas sudah. Jangan karena punya jabatan terus kemudian kita adikung adiguno dan seterusnya. Ya begini ini sudah mas. Roda tetap berputar ya. Roda tetap berputar. Jadi saya yang wajar-wajar saja, yang biasa-biasa. Tapi pikiran kita harus luar biasa. Kita harus punya gairah untuk meraih sesuatu dengan cara-cara yang menurut kita ini bisa. Luar biasa. Luar biasa. Setuju. Saya setuju banget. Motivasi yang sangat menarik dari Mas Tony asli. Bener. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa ya yang sekiranya sekarang begitu sangat aktif di organisasi. Artinya kalau saya simpulkan, kalau memang ingin aktif di organisasi, tapi jangan sampai melupakan akademisi ya Mas. Betul, seperti itu ya. Betul. Saya dulu ya begitu itu. Saya aktivis. Nah, walaupun mohon maaf nilainya B lah ya. Tetapi nama alma mater jauh lebih penting dari segalanya. Saya bawa kampus ini di mana-mana loh. Jangan salah sampai hari ini. Di Papua, di mana-mana, di Semarang dan seterusnya. Ini membawa nama kampus IAI Ibrahimi. Waktu itu masih Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimi. Presiden Pak Pres. Apalagi waktu itu saya ketua aliansi BEM Banyuwangi. Deklarasi pertama pun di Banyuwangi. Di Ibrahimi ya. Pemilihan pertama saya undang semua. Untuk yang dulu sempat bercerai-berai saya undang pertama di sini. Kemudian saya terpilih menjadi ketua, kita gairahkan. Kemudian ini kan sebatas untuk menjaga harmoni antar kampus. Betul. Gitu. Menjaga silaturahmi ya. Menjaga silaturahmi, kemudian ada perkembangan apa dan seterusnya. Ini perlu kita kebijakan-kebijakan pemerintah harus kita begitu. Ya. Terakhir Mas Fatoni, karena ini saya tahu setelah ini kan bakal ada acara Ikarimi ya. Beliau ini calon kandidat terkuat ketua Ikarimi loh. Oh gila ya, banyak banget gitu loh. Kalau kegiatan memang penuh gitu loh Mas. Kalau dicatat ya, tetapi begini Mas, senyum kita bisa, saya hanya dari saudara-saudara saya ini yang paling muda, masih banyak yang lebih senior, ya kan, masih banyak yang lebih senior, tetapi walaupun sampai muda, sampai kepala desa, itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin bisa menjadi salah satu bisa memperbaiki kondisi atau bisa merangkul semua alumni dari berbagai elemen. Karena mungkin pertama nyeletuk 1, Japri 2, 3, 4. Tenang entah. Yang lain setelah di Petani ya ada. Tetapi jika memang saya diperlukan ya kan, diperlukan untuk Ibrahimi, bukan hanya ketua loh ya. Bukan hanya ketua, diperlukan untuk Ibrahimi, saya siap. Ya kan, karena mengabdi itu karena menjaga alma mater penting, bukan hanya ketua. Kalau ketua mungkin
yang lain kan juga ikut bersama-sama satu kapal begitu. Betul. Jadi soal kandidatnya siapa mungkin suara-suara di lapangan tampaknya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, ya ada koyo seolah-olah pilihan kepala desa lah. Terakhir Mas Tony, mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk teman-teman mahasiswa di luar situ. Bagaimana untuk mewujudkan segala cita-cita atau keinginan yang saat ini belum bisa tercapai? Menjadi mahasiswa waktunya terbatas, Bos. Waktunya terbatas, sangat-sangat terbatas. Benar. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, momentum, kemudian tidak mengerahkan tenaga pikiran ketika selama menjadi mahasiswa, rugi. Oleh karena itu saya berpesan mengingatkan, ikuti mahasiswa rajin, semangat, semuanya ikut kegiatan ekstra, kegiatan intra yang pas menurut mahasiswa masing-masing pribadi, masing-masing individu, ikuti. Karena mereka 4 tahun, Bos. Betul. Hanya 4 tahun. Setelah 4 tahun mereka menjadi kenangan. Apa yang setelah dari mahasiswa tidak hanya datang misalkan biasa-biasa saja. Benar. Ya, percuma ya, Mas ya? Ya begitu itu. Karena orang kan dilihat apa yang kita lakukan hari ini. Ini menentukan masa depan kita. Betul. Yang sudah kita raih hari ini hasil kerja keras di masa lalu. Ini sudah rumus, tidak bisa. Hari ini kita tidur terus. Ya mau dapat apa gitu? Ya mimpinya ya angan-angan, Bos. Kan begitu. Benar. Ini ya angan-angan kosong. Oleh karena itu kita berbuat hari ini, insya Allah di kemudian hari bisa meraih hasil. Hari ini berkat di masa lalu itu aja. Pertama bagi semuanya kolega saya, semoga kita bisa terus merajut silaturahim, jangan ada sekat di antara kita. Saya biasa-biasa saja, saya yo mancing, yo bal-balan, semuanya Mas biasa saja. Saya sukanya dari Mas Tony itu biasa saja. Masih mempertahankan kayak gitu lah. Kadang orang kalau udah jadi seseorang kadang lupa dengannya apa yang pernah dilaluinya gitu kan, Mas ya. Saya ini tadi kan baru potong rambut ya di Tegalsari sana. Barbershop terus kemudian ini 1 menit aja cerita lucu. Mas, menti Mas, songgon. Cukur model piye Mas? Potong ngono. Pokok rapi, ben ganteng. Sampe kok dadi guru ya Mas ya. Iki ya dadi guru. Makanya apa toh Mas? Saya celana pendek, jepit sama kaos oblong hitam lah, polos lah. Lah pantes sih mau kayak apa Mas ngono. Sampeyan koyo guru. Guru ta sampeyan iki. Gelar saya adalah sarjana pendidikan Islam. Tetapi di mana-mana saya meminta tolong jangan ada embel-embel SPDI karena saya bukan guru. Kecuali SE sarjana ekonomi, SH masih pantas lah. Saya ya gelar itu memang meraihnya ini pas, tetapi kalau saya SPDI, MPDI misalkan ya, SPDI dosen, harus ada embel-embel. Tetapi saya cukup Ali Nurfatoni saja. Makanya mungkin orang yang tukang potong rambut tadi karena melihat penampilan saya walaupun selengean tetapi kok rambutnya kok jaluk dipotong rapi, ini bukan orang biasa. Aku megah ini keliling apa ngomong yang dodol es koyo gak pantes. Mungkin itu dulu. Dia langsung manggil istrinya. Lain waktu bisa ke desa Sumberarum njaluk duren, monggo anake loro. Jadi monggo kalau es teko kono ya wis tak siapi durian. Kira-kira begitu. Itu Mas. Luar biasa. Terima kasih Mas Tony ya udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Setelah ini mungkin bisa lanjut di acara ya Mas ya. Udah rencananya kan 2:30 kan cerita itu. Jadi gitu teman-teman, sedikit bincang-bincang kita dengan Mas Tony, alumni yang sangat membanggakan bagi kampus kalau boleh saya bilang gitu. Banyak
banyak pembelajaran, banyak motivasi yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, bagi teman-teman di luar sana juga. Amin. Amin. Terima kasih. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan share channel kita agar semakin berkembang. Saya Faiz dan saya Mas Tony. Ali Nur Fatoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.